tidak usah diikuti. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002 sehingga layak disebut Undang-Undang Dasar 2002 telah menghilangkan hal-hal esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti tiadanya lembaga tertinggi negara, pemegang penyelenggara kedaulatan rakyat, dan penentu arah tujuan bernegara. Amandemen tersebut telah membawa dampak terjadinya penyimpangan serius dalam sistem penyelenggaraan negara dan kepemimpinan nasional dengan yang ditandai dengan hilangnya otoritas yang menjaga kedaulatan rakyat, runtuhnya tatanan berbasis hukum, dan pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berakibat pada pemilihan rakyat, khususnya pribumi dan partisipasi terpaksa dalam pembangunan nasional, khususnya pribumi dalam bentuk partisipasi terpaksa dalam pembangunan nasional, dan terjadi kerusuhan serta pembinasan hak-hak demokratis rakyat. Yang melandaskan musyawarah dan demokrasi hikmah kebersamaan. Serta perkembangan kehidupan kebangsaan yang liberal, kapitalistik, yang menciptakan kebijakan keadilan. lanjut aja tidak usah diikuti. Amandemen itu telah menempatkan kehidupan rakyat dalam kemiskinan dan keterdataan. Telah menempatkan kehidupan rakyat dalam kemiskinan dan keterdataan. Dalam mutu kehidupan berkebangsaan yang sangat berpotensi menghantarkan pada ancaman serius terjadinya benturan sosial dan disintegrasi negara bangsa. Oleh karena itu, kami berusaha penyelenggara negara dan menghadap seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
hasil permufakatan para pendiri bangsa Indonesia. Sebagaimana juga kita proklamasi 13 Agustus 1945. Untuk kemudian disempurnakan dengan adendum hal-hal mengenai tindak lanjut deklarasi serta kelangsungan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dimusyawarahkan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan tetap mempertahankan prinsip pembatasan masa jabatan presiden dan pokok-pokok perjanjian kebangsaan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 asli. Jakarta, 7 November 2023. Deklarasi ini tidak pula diikuti. Sementara ditandatangani oleh 450 tokoh. Kemudian hadir di panggung ini dan terbuka kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membentuk di daerah-daerah di tempat masing-masing kelompok pendukung GK 1945. Allahu Akbar. Jika bersetuju, mulai siang ini, besok kita gelorakan gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Sri Bintang Pamungkas, tokoh nasional. Bagaimana Mas Bintang melihat acara hari ini? Adanya gerakan sebuah gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Kalau saya pribadi sih sudah lama menunggu. Sudah sejak 2002 begitu ditandatangani oleh Megawati serta Panglima TNI Endriartono Sutarto. Saya sudah menolak. Saya membakar patung kertasnya Megawati, Akbar Tanjung serta Amin Rais, ya, karena mereka inilah yang mengawali amandemen itu. Jadi saya menunggu begitu lama, berapa lama itu? Sudah 30 tahun, ya kan? Dari 2002 sampai 2023. Adanya sebuah niat dengan gerakan ini. Bagaimana tanggapan Mas Bintang? Loh ya, memang setelah itu dipakai, dilaksanakan oleh SBY mulai 2004, Indonesia kan rusak. Kerusakan itulah kemudian muncul dalam berbagai bentuk konflik masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, tetap miskin, tidak pernah makmur, ya. Lalu muncul komunis gaya baru, lalu terakhir muncul Cina-Cina dari daratan masuk. Itu semua akibat dari diubahnya Undang-Undang Dasar 45 asli menjadi Undang-Undang Dasar 45 palsu.
palsu ya, jadi saya sekalipun menunggu begitu lama terhadap adanya deklarasi semacam ini, saya yang merasa bahagia. Nah, sekarang inilah saatnya kita akan mengubah jalannya republik ini dari rel yang salah ke rel yang benar. Kendala yang dihadapi kira-kira dari gerakan ini apa kira-kira menurut prediksi Mas Bintang? Ya, saya kira akan disusul dengan gegap gempita di seluruh negeri. Sebagaimana tadi saya sampaikan doa saya dari Sabang sampai Merauke, ya. Lalu ada waktu di mana dalam waktu yang tidak terlampau lama, tidak terlampau tidak lepas dari tahun 2023 ini, ya akan ada putusan dalam sidang istimewa MPR, apakah MPR, apakah MPRS, untuk 3 hal: kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 45 asli, Jokowi disuruh mundur, ya, lalu membentuk pemerintahan baru transisi, ya, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 67 ketika sidang istimewa MPRS menjatuhkan Bung Karno dan mengangkat Pak Harto sebagai penjabat presiden. Harapan Mas Bintang? Ya itu harapan saya, ya, bahwa masih di dalam bulan Desember tahun ini itu akan terjadi 3 hal tersebut, dan kita harus syukuri itu semua, karena saya sudah menantinya sejak 2002. 70% kehidupan Mas Bintang cuma untuk bangsa dan negara. Terima kasih Mas. Terima kasih.